Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas prediksi UTUL UGM 2022 soal bahasa Inggris. Oke, kita langsung saja ya ke soal nomor 1. Jadi jenis soal mulai dari yang nomor 1 sampai nomor 10 ini adalah jenis soal yang berhubungan dengan grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris. Nah, kita langsung ke yang nomor 1 ya. Untuk mengerjakan soal seperti ini sebenarnya tidak perlu dibaca seluruh isi teks, hanya perlu yang diperlukan, hanya perlu membahas yang diperlukan saja. Seperti yang nomor 1 ini, kita hanya perlu melihat di kalimat kedua. Kita baca dulu. In the first stage, yeast bla 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 into ethanol anaerobically, while in the second ethanol is oxidized to acetic acid aerobically by bacteria of the genera Acetobacter and Gluconobacter. Oke, gitu ya. Nah, di sini sebenarnya yang perlu kita perhatikan adalah klausa dalam bahasa Inggris itu harus terdiri dari minimal satu subjek dan satu verb, baru bisa dikatakan sebagai klausa dan benar, gitu ya. Nah, kita lihat di yang nomor 1 ini. Di kalimat ini, yang depan sebelum koma, ini disebut sebagai keterangan atau adverb. Tapi biasanya karena di sini ada preposisi, jadi di sini disebutnya sebagai prepositional phrase. Nah, jadi ini nggak perlu diperhatikan lagi kalau kayak gini. Yang perlu kita perhatikan adalah adanya subjek dan verb di situ. Karena biasanya yang dijadikan blank itu dari dua hal tersebut, yaitu subjek sama verb. Nah, di sini kita lihat subjeknya. Ada ya, lalu ada S-nya. Berarti ini menandakan dia subjek plural. Oke, berarti yang dibutuhkan di sini adalah adanya kata kerja. Gitu ya, karena yang belakangnya ini objek. Oke, kita lihat di pilihan jawaban. Di sini semuanya terdapat kata kerja, kata kerja, kata kerja, kata kerja, kata kerja, lalu ada objek semuanya ya. Nah, berarti kalau kayak gini kita harus tahu dia pakai tenses apa. Taunya dari mana sih? Di sini kita bisa lihat tenses yang digunakan secara berturut-turut di teks tersebut. Kalimat pertama dia pakai is. Udah kelihatan ya, simple present. Terus kalimat selanjutnya coba kita cari lagi. Could be. Ini modals. Lalu hampir semuanya pakai simple present. Kenapa pakai simple present? Karena dia adalah teks yang membahas tentang ilmu umum. Nah, itu biasanya memang pakai simple present. Jadi kita lihat lagi. Di sini subjeknya pakai plural. Diingat-ingat kalau simple present tense itu rumusnya gimana? Subjek plus verb 1. Dimana kalau subjeknya I, you, they, we, and plural noun, itu verb tidak perlu ditambah S. S atau ES ya. Sebaliknya berarti subjek yang sisanya yaitu she, he, it itu sama singular. Peraturannya adalah verb ditambah S atau ditambah ES. Nah, di sini bisa kita lihat tadi saya menandainya sebagai plural, berarti verb yang tidak ditambah. Kita lihat di sini. Converting ada ing-nya nih, berarti dia bukan ke dalam simple present tense. Berarti yang ini salah. Convert sugars. Nah, ini kemungkinan benar, tapi kita lihat yang lain dulu ya. Yang C, converts ada S-nya, berarti dia tidak cocok dengan subjeknya. Salah. Convert sugars. Nah, ini juga sama nih, B sama D. Terus yang E is converting, ini bukan simple present tapi present continuous, berarti salah juga. Oke, jadi jawabannya yang B.
itu. Tapi kebetulan ini soalnya yang do juga sama. Jadi kemungkinan jawabannya ada 2. Oke, paham ya? Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Oke, di soal nomor 2 seperti yang tadi kita perhatikan saja kalimat yang ada blanknya di yang nomor 2. Berarti kalimat ini ya. This blah blah blah, a common mechanism of spoilage in alcoholic beverage and the discovery of vinegar. Oke, kita lihat pilihan jawabannya dulu. In the second process is secondly processed. In the second process is the second process of second progress is. Oke, coba dilihat di sini. Kita lihat ada subjek this. Nah, kemungkinan ini nanti akan menghasilkan noun phrase. Berarti ada beberapa kata benda yang mengisi di sini. Terus verbnya juga belum ada. Nah, kita cari nih yang ada subjek sama verbnya. Mana nih? Yang ini langsung prepositional phrase, berarti salah ya. Gak boleh langsung prepositional phrase. Yang B is secondly processed. Ini langsung verb. No. Ini juga langsung verb. Berarti B, C, D salah, jawabannya yang E. Kenapa bisa yang E? Coba kalian lihat. Di sini ada kata-kata second process, di mana ini adalah noun phrase. Nah, noun phrase terus ada verbnya. Tadi kita butuh apa? Noun phrase sama verb. Berarti jawabannya yang E. Paham? Oke, kita lanjutkan ke yang nomor 3. Yang nomor 3 di sini kita lihat di kalimat yang masih sama seperti yang nomor 2, tapi kita langsung aja ya. And the discovery of vinegar bla 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 due to the observation bla bla bla. Nah, di sini ada beberapa pilihan jawaban yang menggunakan to be, was, and were. Nah, ini mudah sekali untuk mengeliminasi karena kita bisa melihat dari subjeknya. The discovery of vinegar. Berarti ini ya, penemuan. Berarti nggak mungkin yang were, nggak mungkin yang were. Kita tinggal A, B, sama do. Nah, di sini yang berbeda adalah kata setelah itu, doubtful, in doubt, doubtless. Doubtful ini apa? Doubtful ini artinya adalah sangat ragu, ragu-ragu gitu ya. In doubt juga artinya ragu. Terus doubtless ini tidak ragu. Tidak ragu-ragu atau yakin. Oke, di sini yang jawaban yang paling benar adalah was doubtless atau yang tidak ragu-ragu atau yakin. Itu ya, paham? Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Yang nomor 4. Itu berarti ada di kalimat ini, the name vinegar bla bla bla, the French vinegar for sour wine and even today bla bla bla. Itu ya. Nah, di sini ada kata-kata deriving. Semuanya pakai deriving. Nah, berarti kemungkinan ini artinya adalah yang diturunkan atau yang berasal dari. Berarti nama vinegar itu berasal dari gitu ya. Nah, di situ kita butuh yang namanya passive voice. Masih ingat rumus umum passive voice apa? Be plus verb 3. Jadi di sini kita bisa mengeliminasi jawabannya dari verbnya aja. Lihat, ini verb ing berarti no, verb ing berarti no, verb ing juga berarti no. Berarti masih ada si sama di. Coba dilihat lagi mana di antara si sama di yang ada be-nya, karena perlunya ada 2, yaitu be sama verb 3. Yang si ya ada be is, berarti jawabannya yang si. Gampang kan? Oke, kita lanjutkan ke yang nomor 5. Nomor 5, soal nomor 5 ini masih satu kalimat dengan soal nomor 4. Even today, bla 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 vinegar in a region usually reflects the local alcoholic beverage. Kita lihat pilihan jawabannya dulu. Di sini ada apa aja? Yang pertama ada the most. Ya, semuanya ada most. Oke. Di situ the most adalah superlatif. Superlatif itu biasanya diikuti sama adjektif atau kata sifat. Setelah adjektif, biasanya adjektifnya diikuti dengan noun. Nah, setelah noun, kalau di sini kan ada nounnya nih.
setelah noun di yang nomor 5 ini kan setelah titik-titik ada vinegar ya. Vinegar itu noun juga. Berarti kalau misalkan di sini mau ditambah noun, di sini dikasih preposition of dulu. Gitu. Nah, cari dari pilihan jawaban yang strukturnya seperti ini. Oke, kita lihat. Ini ada superlatif. Oke, ada adjektif. Oke, tapi terus di sini tidak ada noun. Berarti yang ini salah. Yang B, the most popular types. Oke, ini ada superlatif, ada adjektif, terus ini ada noun-nya. Oke, tapi di sini kan diikuti sama noun. Berarti dia butuh of. Di sini nggak ada, berarti ini salah juga. Yang ini most types of popular bla bla bla. Superlative degree itu harus selalu diawali dengan the. Tanpa itu dia udah salah. Yang D, the most popular type of, ada superlatif, adjektif, lalu noun, lalu ada of. Ini ya jawabannya berarti yang do. Kayak gitu. Selanjutnya untuk soal yang nomor 6 kita baca dulu teksnya ya. Bla 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 melt vinegar in the UK when vinegar in France and rice vinegar in Japan. Nah, di sini ada beberapa pilihan jawaban yaitu for example, on the other hand, in short, in addition, on the contrary. Nah, bisa kalian lihat di sini artinya apa saja sih? Kalau for example artinya adalah sebagai contoh. Lalu on the other hand itu adalah dengan kata lain. In short, singkatnya. In addition itu adalah tambahan atau selain itu juga bisa. Lalu on the contrary itu sebaliknya. Oke, kita lihat lagi kalimat itu yang ada blanknya. Ini sebenarnya menandakan apa sih? Apakah kontras, ataukah simpulan, ataukah informasi tambahan? Bisa kalian lihat di sini ada beberapa jenis vinegar yang berasal dari negara yang berbeda-beda. Berarti yang paling mungkin digunakan di sini sebagai adverbial conjunction atau conjunctive adverb, conjunctive adverb itu adalah yang for example, karena di sini ada beberapa jenis vinegar yang ada di berbagai negara. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke nomor 7. Nah, nomor 7. Kita beralih ke paragraf kedua. In vinegar brewing, the alcoholic substrate bla 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 vinegar stock is produced using the same or very similar processes to those used in alcoholic beverage production. Bla 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 vinegar stock. Terus ada is produced, ini verb. Nah, bisa kalian lihat di sini. Penggunaan reduce clause atau klausa yang dikurangi. Fungsinya adalah untuk apa? Fungsinya untuk agar kalimat tersebut efektif. Caranya gimana? Dengan menghilangkan which dan be. Entah itu bisa is, are, dan sebagainya ya. Pokoknya be. Dengan menghilangkan ini dalam kalimat. Lalu biasanya itu ada di passive voice. Yang pertama, kalau misalkan kalimat itu menggunakan passive voice. Oke, soal seperti yang nomor 7, ini biasanya kita harus mengetahui ilmu tentang reduce clause. Reduce clause itu apa? Yaitu klausa yang dikurangi. Tujuannya agar kalimatnya efektif. Nah, biasanya yang dikurangi itu apa? Kata which atau nggak selalu which, tapi secara general itu adalah conjunction. Lalu to be. Nah, to be itu bisa is atau am atau are. Atau hal-hal atau be yang lain di tenses yang lain. Nah, biasanya yang di reduce itu apa? Passive voice. Lalu kedua, kalimat dengan satu subjek. Kalimat kompleks dengan satu subjek.
Dan ada beberapa kalimat-kalimat lain yang biasanya menggunakan reduced clause agar mereka menjadi efektif. Tapi untuk kalimat ini kita perlu dua syarat ini aja. Yang pertama, passive voice. Di sini kan dia semuanya pakai noun ya, kecuali ini. Ini berarti dia nanti artinya adalah diketahui sebagai atau dikenal dengan, gitu ya. Nah, untuk mendapatkan kalimat pasif itu yang harus ada adalah to be dan verb 3 ya. And verb 3. Ini pasif ya. Nah, jadi sebenarnya kalimat ini tuh dia bentuknya adalah the alcoholic substrate which is known as vinegar stock is produced using the same or very similar process. Jadi di situ ada gini ya, setelah kalimat ini itu sebenarnya ada which is known as. Nah, di sini ada conjunction nih. Ini kan subjeknya. Terus ada conjunction which. Terus habis itu ada verb. Verbnya gabung sama ini menjadi verb pasif ya. Lalu ini ada verb lagi. Ada verb 2 tapi dia subjeknya 1. Nah, di sini dia which sama is ini adalah yang di reduce. Biar nggak kebanyakan which is kayak gitu ya. Jadi langsung aja dia dijadikan verb 3 aja yang dimasukkan ke kalimat. Jadi jawabannya adalah yang B, noun as. Karena which is-nya kita hilangkan. Jadi bukan kok tiba-tiba verb 3, enggak. Sebenarnya ada which is tapi memang dihilangkan. Tujuannya agar kalimatnya efektif. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Kita baca dulu where bla 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 they stem largely from the vinegar brewer's relative bla bla bla. Ini apa sih? Conjunction. Terus di sini kemungkinan karena ini ada conjunction ya. Di sini ada subjek, ada verb, berarti kemungkinan di sini juga subjek sama verb. Kok bisa gitu? Tadi di pembahasan nomor 1 saya menyebutkan bahwa klausa itu terdiri setidaknya dari subjek sama verb. Tapi gimana dalam bahasa Indonesia aja ada kalimat kompleks gitu. Di bahasa Inggris juga ada. Nah, itu gimana tuh? Subjeknya lebih dari 1, verbnya lebih dari 1. Maka dari itu kita butuh rumus jari. Rumus jari itu apa sih? Jadi di setiap jari, misalkan di jari 1 ada subjek sama verb. Terus di sini, di sela-sela jari itu kita butuh yang namanya conjunction untuk menghubungkan subjek verb yang berbeda ini. Kayak gitu ya. Nah, berarti karena di sini ada conjunction menandakan bahwa dia ada lebih dari 1 subjek dan 1 verb. Kita lihat di pilihan jawaban mana yang ada 1 subjek dan 1 verb. Nah, coba dilihat, do differences occur. Ini ada verb, terus ada verb. Enggak ya, salah meskipun di sini ada subjek. Berarti verbnya nanti ada 3. Different ini adjektif, ini noun atau bisa kita sebut subjek. Lalu di sini kata kerja. Tidak perlu adjektif di sini, berarti salah ya. Lalu lanjut, are the different occurrences. Ini ada verb langsung, terus ada noun, terus habis ini ada noun phrase. Salah ya, karena subjeknya di depan harusnya. Lalu ini, they occur, ada subjek, ada verb. Wah, ini kayaknya bener nih. Terus ini ada adverb, tapi kita lihat yang lainnya dulu. Di sini juga ada subjek dan ada verb. Nah, yang benar yang mana nih? Nah, ini udah salah ya. Yang benar yang mana? Coba dilihat. Di kalimat tersebut, yang pertama adalah conjunction. Lalu subjek yang pertama ini belum kelihatan. Jadi tidak bisa langsung diwakilkan dengan pronoun. Karena pronoun itu harus ada kalau misalkan ada proper noun di depannya gitu yang nantinya bisa dia gantikan gitu kan. Jadi kalau kayak gini berarti jawabannya yang E, karena yang E ini depannya udah proper noun nih, perbedaan-perbedaan. Lalu they di sini itu merujuk ke perbedaan-perbedaan yang ada di pilihan jawaban E. Berarti jawaban yang benar adalah differences occur. Paham? Dapat dipahami? Kita lanjutkan ke yang nomor 9 ya.
Oke, di nomor 9. Kita baca dulu, masih satu kalimat dengan yang nomor 8. Blah blah blah, the flavor of the intermediate and his concern to maximize conversion of sugar, blah blah blah. Nah, ini skill yang kita butuhkan adalah kita harus tahu yang namanya phrasal verb. Apa itu phrasal verb? Phrasal verb itu adalah kata kerja yang diikuti sama preposisi. Biasanya beda preposition itu beda arti gitu. Nah, di sini bisa kalian lihat semua kata kerjanya sama, yaitu disinterest. Kalau misalkan kalian banyak baca, disinterest ini akan selalu berdampingan dengan in. B, C, E sudah kelihatan salah, tinggal A sama Do. Terus gimana caranya menentukan mana yang benar antara A sama Do? Ini yang berbeda apa? Yang ini ada ed-nya. Kemungkinan kalau ada ed-nya itu apa kemungkinannya? Kalau enggak pasif, ya past tense atau masa lampau. Tapi di sini bisa kita lihat bahwa tadi kan saya bilang kalau ini adalah teks penjelasan tentang ilmu umum. Berarti kalau yang alasan ini kemungkinan salah karena nggak mungkin pakai past tense. Berarti kemungkinan yang pasif. Tapi kalau misalkan kita lihat di makna kalimatnya, ini bukan bukan kalimat yang pasif gitu. The vinegar bears relative harusnya yang aktif, disinterest in the flavor of the intermediate of his concerns. Berarti jawabannya yang kalimat aktif, disinterest in. Kita lanjut ke yang nomor 10. Ini masih satu kalimat dengan yang nomor 8 dan 9. Kita lihat mulai dari sini aja. To maximize conversion of sugar, bla bla bla, ethanol. Nah, biasanya conversion ini artinya apa sih? Perubahan. Biasanya kalau perubahan itu kan perubahan ke dalam gitu ya, perubahan menjadi. Conversion di sini artinya perubahan, dan biasanya kalau perubahan itu perubahan menjadi gitu ya, dari ini menjadi ini. Nah, dari preposisi-preposisi ini mana yang artinya menjadi? Kita artikan satu-satu ya. To ini artinya ke atau untuk. From artinya dari. Into artinya menjadi. Onto di atas. Lalu upon ini sama dengan on, yang artinya juga di atas. Oke, berarti mana nih perubahan yang terjadi dari ini menjadi ini? Berarti yang C, into. Coba kita cocokkan ya. To maximize conversion of sugar into ethanol. Bener ya? Oke. Itu tadi prediksi UTUL UGM 2022 yang membahas tentang grammatical atau soal-soal jenis grammatical yang bisa kita lihat dari tata bahasa Inggris. Demikian yang bisa saya jelaskan. Jika ada yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.